Kita akan masuk aplikasi integral yang ketiga, yaitu menghitung panjang busur. Jadi ini adalah topik terakhir dalam bab integral dan kita lihat apa yang akan kita hitung sekarang. Jadi misalnya saya punya sebuah busur yang akan saya hitung panjangnya di sini, yaitu ini ya. Ini adalah S. Jadi saya misalkan ini adalah delta S, itu saya mau hitung dengan delta Y, delta X ya. Jadi kalau delta X-nya sangat kecil, maka delta S itu bisa dianggap garis lurus, dan dengan segitiga ini kita lihat menggunakan Pythagoras, delta S kuadrat itu delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Jadi jika delta X-nya menuju 0, di sini kita misalkan dengan konsep limit ya. Delta S-nya itu ds, delta X-nya itu dx, delta Y-nya itu dy. Jadi kita lihat apa yang bisa kita rubah dari rumus Pythagoras ini. ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Oke, nah ini karena saya tujuannya adalah mau menghitung S, di sini saya sederhanakan dulu misalnya dengan membagi semua ruas dengan dx kuadrat. Jadi yang saya punya adalah ds kuadrat dibagi dx kuadrat sama dengan 1 ditambah dy kuadrat dibagi dx kuadrat. Terus kita akarkan, dan lihat untuk mengintegralkan dx-nya pindah dikali silang, dan integralnya adalah S yang adalah integral dari A sampai B. Ini adalah batas kita menghitung panjang busurnya dari mana sampai mana. Terus kita akarkan 1 ditambah d dx itu menjadi turunan dari fungsi x. Terus kita kuadratkan, akarkan, dan diintegralkan ya. Jadi di sini ada beberapa tahap. Kalau kita menghitung panjang busur, maka fungsi x-nya kita turunkan, kemudian kita kuadratkan, ditambah 1, kemudian kita akarkan ya, baru dari situ kita integralkan. Oke. Nah, gimana kalau fungsinya yang saya punya itu bukan fungsi x tapi fungsi y? Nah, dengan cara yang sama, kalau ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dy kuadrat, kalau semua ruas dibagi dy kuadrat, maka menjadi seperti ini. Kita akarkan, kemudian kita integralkan. Nah, jadi fungsinya bisa juga fungsi dari turunan pertama dari fungsi y ditambah 1, terus diakar dan diintegral. Oke. Nah, ini juga bisa kita lakukan jika x dan y adalah sebuah fungsi parameter, misalnya dalam bentuk alfa atau dalam bentuk t. Jadi misalnya x itu fungsi alfa, y itu fungsi alfa di sini ya, maka masing-masing kita turunkan terhadap alfa dengan proses seperti ini. Jadi ds kuadrat per d alfa kuadrat itu sama dengan dx kuadrat per d alfa kuadrat tambah d kuadrat per d alfa kuadrat. Kalau kita akarkan, kemudian kita integralkan, maka s adalah integral dari turunan x terhadap alfa di kuadrat ditambah turunan y terhadap alfa di kuadrat, kemudian diakarkan, baru diintegralkan ya. Nanti jadi pemilihan rumusnya ada 3 bentuk. Kita lihat contoh soalnya seperti berikut ini. Ini saya ambil dari exercise 6 nomor 2 buku Matematika Semak 1 IPA halaman 175. Find the length of arc of the parabola y cube equal x square between the point 0,0 and 8,4. Jadi kalau saya gambarkan menggunakan Desmos, y cube equal x square itu bentuk kurvanya seperti ini. Nah, kali ini saya mau pilih fungsinya, saya turunkan terhadap y. Nah, kenapa saya pilih seperti itu? Nanti kita lihat ya. Untuk rumusnya, saya tuliskan dulu. S adalah integral dari batas A sampai B, akar, kalau mau partisinya terhadap y, berarti 1 ditambah dx per dy kuadrat dy ya. Jadi yang saya butuhkan di sini adalah dx per dy kuadrat ya. Nah, maka dari y pangkat 3 sama dengan x kuadrat, saya rubah dulu menjadi seperti ini ya.
Kita tuliskan dulu di sini. Y pangkat 3 itu sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya sama dengan Y pangkat 3/2. Kita turunkan dx per dy itu sama dengan 3/2 Y pangkat setengah. Kalau kita kuadratkan dx per dy kuadrat itu sama dengan 9/4 Y. Nah, lihat hasilnya di sini, dx per dy kuadrat, dx dy kuadrat itu adalah 9/4 Y. Kalau saya masukkan ke sini, ini adalah menjadi sebuah bentuk yang linear, ya. Jadi nggak semua fungsi kita bisa integralkan kalau ini adalah bentuk akar. Jadi kalau di dalam akar ini bukan berupa linear atau bukan berupa sesuatu yang berupa kuadrat sempurna, maka integral dari akar ini akan menjadi agak sulit karena membutuhkan substitusi, seringnya itu substitusi trigonometri, ya. Jadi bagaimana caranya kalian membuat bentuk 1 ditambah dx dy kuadrat ini adalah menjadi sesuatu yang kalau bukan linear ya pakai yang kuadrat sempurna. Oke, jadi kita lihat dulu di sini. Kita teruskan dengan dx dy kuadratnya adalah 9/4 Y. Maka saya bisa teruskan di sini S-nya. Karena diambilnya terhadap dy, maka saya ambil panjang busurnya juga dari 0, yaitu Y-nya sampai 4. Oke. Jadi ini integral dari 0 sampai 4 akar 1 ditambah 9/4 Y dy. Jadi ini bentuk AX tambah B pangkat N. Kalau kita recap lagi di sini, bentuk integral dari AX tambah B pangkat N, saya tulis di sini ya, integral dari AX tambah B pangkat N dx itu hasilnya adalah 1/A kali N tambah 1 AX tambah B pangkat N tambah 1 tambah C, ya. Ini rumus integral AX tambah B. Jadi AX tambah B itu berarti dalamnya adalah bentuk linear, ya. Jadi di sini AX tambah B-nya itu adalah A-nya 9/4, B-nya adalah 1. Oke, jadi hasil integralnya adalah S-nya, saya ganti dulu, S-nya adalah pangkatnya dari setengah menjadi 3/2, 1 per, kalau mau ditulis dulu ya, A-nya 9/4 dikali 3/2 dari 1 ditambah 9/4 nya tetap, pangkatnya jadi pangkat 3/2, batasnya dari 0 sampai 4. Jadi S-nya adalah ini jadi 27/8 atau jadi 8/27. Angkanya nggak pengaruh kalau saya kalikan yang di dalam, jadi saya keluarkan dulu. Terus saya masukin 1 ditambah 9/4 dikali 4 pangkat 3/2 dikurang 1 ditambah 0 pangkat 3/2. Itu hasil substitusi dengan oleh 4 dan 0. Sehingga saya sederhanakan, S-nya adalah 8/27 akar, ini dicoret 9 tambah 1 10, pangkat 3/2 adalah akar 1000 dikurang 1. Ini udah nggak bisa disederhanakan lagi ya, jadi 8/27 10 akar 10 min 1.
atau kalau bisa dihitung dengan menggunakan desimal, menggunakan kalkulator. Oke, kita lanjutkan satu contoh soal lagi. Ini dari exercise 6 nomor 7 buku matematika semak 1 halaman 175. Jadi find the length of arc of the curve x equals 3 over 5 y to the power of 5 over 3 minus 3 over 4 y 1/3 from y equals 0 to y equals 1. Ya, jadi di sini ini panjang kurvanya. Kita hitung dari 0 sampai 1 ke arah sumbu y. Jadi yang perlu kita buat dulu di sini adalah untuk x-nya kita tulis ulang, dan x-nya ini kita turunkan langsung ya, dx dy-nya sama dengan 3/5 kali 5/3 1 kali y pangkat 5/3 kurang 1 itu pangkat 2/3 dikurang 3/4 dikali 1/3 itu 1/4 y pangkat 1/3 kurang 3/3 adalah 2/3. Kalau kita kuadratkan, ini menjadi y pangkat, ini dikuadrat, dikurang 2ab, 2 kali ini, pangkatnya itu hilang, pangkat jadi pangkat 0. Jadi sisanya adalah si bentuk koefisien setengah min 2 kali 1/4. Terus ini dikuadratkan 1/16 y pangkat min 4/3. Nah sekarang kita tambahkan 1 y pangkat 4/3, berarti tambah satunya tinggal ke sini ya, ditambah setengah ditambah 1/16 y pangkat min 4/3. S adalah akar dari bentuk ini, integral akar dari bentuk ini ya, integral y-nya dari 0 sampai 1 akar ini y pangkat 4/3 ditambah setengah ditambah 1/16 y pangkat min 4/3 dy. Nah lihat tadi kalau misalnya kita bukan memiliki rumus ax tambah b di bawah akar, ini jadi nggak bisa pakai bentuk ax tambah b pangkat n. Jadi kita lihat caranya adalah membuat dia menjadi suatu kuadrat yang sempurna. Jadi bentuk ini kalau kita akarkan, kita tarik kuadratnya, itu adalah bentuk yang awal yang tadi sebelum kita kuadratkan, sebenarnya mirip ya. Nah kita lihat, jadi kalau kita kuadratkan lagi, y pangkat 2/3 dikuadrat itu y pangkat 4/3, 2ab 2 kali 1/4-nya adalah setengah, pangkat di sini dari a sama b itu saling menghilangkan jadi y pangkat 0, dan untuk yang 1/4-nya kalau kuadratkan jadi balik ke sini 1/16 y pangkat min 4/3. Nah jadi karena ini udah menjadi kuadrat sempurna, kita tinggal integralkan dari 0 sampai 1 y pangkat 2/3 ditambah 1/4 y pangkat min 2/3 dy. Oke ya, jadi kita tinggal selesaikan hasil integralnya, nanti menjadi S sama dengan y pangkat 2/3 ditambah 3/3 itu 5/3, jadi di sininya 3/5 y pangkat 5/3 ditambah 1/4 dikali dengan min 2/3 ditambah 3/3 itu 1/3, berarti di sininya dikali 3, 3/4 y pangkat 1/3 dari 0 sampai 1. Kalau kita masukkan tinggal hitung, kalau dimasukin 1 itu 3/5 ditambah 3/4
Kalau dimasukin 0 semuanya menjadi 0, sehingga ini adalah samain penyebut 12 ditambah 15 atau 27/20 atau 13 1,35 27/20 ya 1,35. Nah seperti itu. Mungkin kesulitannya adalah bagaimana mengintegralkannya dan menjadikan hasil akarnya sebuah integral yang mudah untuk diintegral. Oke, jadi kalian coba dulu soal latihannya. Nanti kita akan lihat kalau ada kesulitan kita bahas lagi. Sampai situ ya, makasih.